pada saat gue lagi sekampus sama itu gue jatuh cinta dengan cewek monyet. Oh, di kampus itu Mas Bro. Dia di beda tempat, beda kampus. Nah Oh, jadi kok gua nggak tahu. iya, jadi ya lo kan sama tim lo kan latihan pernapasan mulu. Nah jadi Oke 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 lanjut. cuma gini, menariknya gini, jadi kan gue suka nih sama seorang monyet cewek ya, monyet betina. Ya. Nah, monyet betina ini secara fisik itu kelihatan banget dia monyet wanita yang religius. Oke. Ya, jadi pokoknya dari tampilan fisik, cara berbicara, cara bersikap tuh tertata lah gitu. Nah, sebagai seorang monyet jantan pada saat itu gak mau dong gue deketin seorang monyet wanita tapi guanya bego gitu secara religi. Oh ya ya. Jadi gue mulai tuh pada saat yang sama kenal lo, gue juga coba nyari tahu tuh, gue mulai rajin lah ke salah satu toko besar lah di kota kita kuliah itu, toko buku ya. Jadi kan banyak Oke. buku tuh bisa datang baca-baca. Nah dari situ gue mulai Ya. baca-baca literatur apa mengenai arah ke Tuhan. Kebetulan salah satu teman dekat gue itu ternyata temen lo juga. Gue sebutin apa ya inisialnya deh. Dia awalannya G. Monyet J kali ya. Iya monyet G. Oke. Nah monyet G ini dia mengarahkan gue. Jadi kan kalau lo kan dari dulu nggak pernah mau cerita tuh, tiba-tiba aja jadi gini, dah dilepasin. Ntar tahu-tahu cerita. Nah kalau si monyet G ini dia ngarahin gue bro, coba belajar literatur dari eh kita bilangnya apa ya, orang lah ya, karena udah di level dia udah eh seorang guru di daerah Oh yang oke. jauh sana. Dia Oke. punya ngerilis kayak buku-buku gitulah. Jadi dari situ gue belajar baca-baca loh, kok tambah lama tarikan ke arah pencarian Tuhannya itu lebih kuat dibandingkan ingin dapetin si monyet betina. Nah, ditambah kayaknya monyet betina tahu nih gue suka sama dia dan dia menolak secara halus. Oh gitu. Iya, Jadi sebentar. Oh jadi monyet putih belajar literatur ke seorang guru lah ya. iya. Guru manusia gitu ya. Mm-mm. Untuk menambah wawasan ya, menambah Betul. wawasan apa namanya eh di bidang keilmuan itu, maksudnya di bidang pengetahuan yang religius gitu Iya, ya. Oke, tapi malah justru ketertarikannya malah lebih lebih ke arah maksudnya ketertarikan ke monyet betina malah malah tergantikan lebih ke arah religiusnya ini ya, iya. gitu ya. Ditambah dia Oh, menolak secara halus, otomatis oke. kan kita patah hati ya, broken heart, hancur. Ya, ya, ya. Akhirnya kita mencari cinta yang lebih sejati, gitu kan. Oh, oke. I know your feeling, Mas Bro. Ya, 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 kita nah, semua yang dewasa, monyet-monyet dewasa pernah lah mengalami seperti itu. Iya. nah, gitu. Akhirnya rakus tuh bro, baca buku dari liter guru ini. Guru-gurunya pada meninggal ya, guru-guru yang menurut gue itu udah bisa dikategorikan guru pencerahan, tapi dia udah meninggal, bukan guru Oh, hidup. para
para master zaman dulu ya. Ya, master zaman dulu. Oke. Tapi nggak akan gue Guru-guru. sebutin namanya. Iya, iya. Sekarang kita monyet. Iya. Jadi para master zaman dulu. Oke. Iya. Untungnya karena gue diarahin sama temen monyet itu, ya otomatis kan dia udah duluan, udah lebih ngerti. Jadi dia juga nggak nggak picik pikirannya, nggak close minded. Jadi dia mengarahkan, coba baca master atau guru dari agama ini, coba baca literatur dari agama yang berbeda. Jadi dari sana gue bisa bilang, oh ternyata semua agama esensinya adalah sama gitu. Oke. Berarti Mas Bro waktu itu belajar dari berbagai macam tradisi, apa dari berbagai macam agama gitu ya? Betul, Agama. betul. Oke, oke. Berarti ini juga ya, memang benar open minded Mas Bro ya waktu itu ya. Iya, karena gue Iya, yakin iya, iya. kekecewaan nih yang ditimbulkan sama cinta yang tidak dibalas, rasa hancur Iya. itu jadi pemicu buat nyari cinta apa yang lebih sejati dari itu. Jadi kayak ada apa ya, motivasi tertentu gitu buat nutupin rasa luka pada saat itu. Iya, istilahnya menjadi bensin ya. Bener. Ya, bahan bakar justru menjadi bahan bakar untuk bisa melangkah lebih lebih jauh karena bisa mengambil esensi pesan moral dari kejadian tersebut ya. Iya benar. Iya, iya, iya. Dan bisa gue bilang memang cara cara apa pengajaran dari monyet berbulu itu emang berbeda dengan teman monyet G itu ya. Gue ngerti sekarang ngerti karena memang tiap monyet tuh beda caranya, intervensinya nggak sama. Gue ngerti kalau monyet bulu itu baru mau masuk kalau eh, kita tuh udah sampai di level tertentu, udah ngerti gitu. Jadi nggak mau semuanya dijelasin, kita harus nyari tahu dulu, nanti baru nih lo itu baru ngasih tahu, baru bilang. Dan peran itu diisi sama si monyet G ini, teman-teman gue ini. Hmm. Oh, keren ya. Ini monyet G ini masih masih ada, Mas Bro. Masih masih cuman kita udah long kontak gitu. Oh, dia juga, kita boleh cerita dikit ya, dia kan juga murid dari guru guru kita berdua tuh, jadi Oh dia gitu. sama-sama. I see, I see, I see. Nah, ini kejadian bisnis selanjutnya mulai berbeda nih. Jadi pengalaman bisnis ini ada dua nih sejak gue kenal lo, mulai apa mulai rakus sama literatur dari berbagai macam master zaman dulu, guru-guru dulu. Iya. Ada satu buku itu lo yang ngasih ke gua. Jadi ada satu yayasan, satu perguruan di negara apa ya, negara India lah, disebut aja negara India ya. Nah, itu buku lokasi itu bahasa Inggris. Nah, itu bukunya tebal, tapi karena memang udah rakus ya, itu buku gua baca. Setiap ada kesempatan baca, setiap ada kesempatan. Tapi perlu dicatat pada saat itu gua belum punya guru hidup, jadi masih sendirian. Suatu hari pas lagi baca buku itu, ini mungkin bisa dibilang buku yang cukup detail menjelaskan cara kita bertemu sama Tuhan. Berarti berarti um, buku ini buku ini merupakan jalan
yang mengantarkan monyet putih, salah satu momen signifikan yang mengantarkan monyet putih untuk perjalanan ke arah Tuhan gitu ya. Iya, bener. Oke, menarik. Mm. Jadi Oke, pada saat terus baca buku itu memang dia tidak menjelaskan eh, tekniknya detail banget harus gimana, cuman dia menjelaskan pengalaman, kemudian tahapan-tahapan seperti apa gitu, dan gue ikutin. mm-mm. Pas gue ikutin, ketika gue nutup mata, dalam waktu hitungan detik itu gue seperti dibawa ke suatu titik. Kejadiannya begitu cepat, kayak disedot vacuum cleaner lah gitu pada saat gue lagi merem itu. Itu Wow. salah satu perasaan takut yang pernah gue ingat, karena pada saat itu gue panik bro, bener-bener panik. Tutup mata, dapat pengalaman itu bener-bener disedot cepet ya. Set, gitu, gue seperti naik kapsul waktu dalam keadaan tutup mata. Gue langsung ketakutan, gue langsung bilang udah nggak mau buka mata, selesai. Karena gue inget pesan teman monyet gue ini, dia bilang gini, jangan pernah mengarungi dunia pencarian Tuhan kalau belum punya guru, karena nggak ada pembimbing. Kalau ada apa-apa nanti siapa yang nolong, dia bilang gitu. Ya. Terus gue ingat lagi sekarang, yang ngasih monyet dulu. Udah 2 kali kejadian. Berarti buku, bisa dibilang itu semacam buku ini ya mas bro, buku yang seperti kayak punya kekuatan gitu ya. Maksudnya begitu mas bro ini baca sampai dia mempengaruhi medan energinya mas bro gitu ya. Iya, Padahal hanya dari sebuah buku, tapi buku itu punya kekuatan mungkin ya, atau gimana mas bro? kalau kalau dari yang maksudnya setelah ke arah-arah kita kesini ya, gue yakin ini energi gurunya memang besar banget sih, energi gurunya besar. Karena untuk orang seperti gue yang waktu itu masih awam, modalnya hanya ingin ketemu Tuhan, nyari Tuhan, tapi gue bisa ngalamin pengalaman seperti itu. Gue sih pingin jelasin detail apa yang gue lihat gitu, cuman etis gak sih kalau kayak gitu. Gue khawatirnya takut disalahgunakan sama orang-orang monyet-monyet tertentu. Jadi gue samarin aja, gue nggak mau cerita detail. Cuman saat itu Ya. bener-bener menyaksikan gitu. Oh, cuma nutup mata doang gitu. Bukan ngayal, bukan apa. Ini bener-bener ngalamin, ngerasain kayak naik kapsul waktu, naik roller coaster dalam waktu berapa detik, sampai akhirnya gue ketakutan, gue nggak mau, karena itu kayak baru perjalanan awal bro, belum sampai ujung gitu, gue udah keburu keluar. Gue langsung stop karena gue takut nggak tahu di ujung itu ada apa gitu. Padahal hanya dari membaca buku. Iya. Wow. Oke, dan buku itu gue yang kasih. Iya. Oke, mantap. Terus gue lupa mas bro. Nanti gue kasih tahu judul bukunya apa. Tapi nggak di sini. Ya. Ini pasti gini mas bro. Ini pasti yang menonton channel ini, terutama di episode yang sekarang ini, pasti akan sangat penasaran nih. Ini buku apa sih ini yang bisa membuat orang baca aja dia langsung terhisap, langsung terserap dalam suatu energi spiritual ya, energi energi itulah.
energi yang lebih tinggi sampai sebegitunya seperti yang diceritakan monyet putih. Ada nggak nih, Mas Bro, cara untuk tahu buku apa sih yang Mas Bro baca kayak gitu? Ini buat ini, buat Eh, pemirsa. kan gue udah banyak baca buku tuh waktu itu ya, dari Hmm. literatur agama ini, agama ini. Atau clue-nya aja Mas Bro biar yang nonton juga bisa. Jadi ini suatu yayasan perburuan yang berasal dari India, dan mereka Iya. itu menerapkan pola makan tertentu. Jadi intinya mereka itu nggak mau makan hewan, nggak mau makan daging. Nah, itu aja. Oh gitu, oke. Ya, gue nggak bisa bilang apa karena kan eh gimana ya? Ya, Iya, yang iya, nonton iya, harus paham, nyari paham. gitu. Iya, itulah sebabnya kita di sini sebagai monyet gitu kan. Oke, oke. Iya, Memang betul Mas Bro, itu pencarian itu memang terkadang diperlukan gitu kan, karena kalau misalnya langsung dikasih kadang-kadang esensi perjalanannya itu kurang greget lah gitu kan. Nah, begitu proses pencarian itu ada dan hasrat untuk mencari itu tumbuh, itu bisa menjadi bahan bakar, mungkin kayak gitu kali ya. iya, Jadi buat teman-teman nih yang lagi nonton nih, menarik banget nih. Silakan deh coba di googling atau di mana gitu kan, buku yang bisa membuat monyet putih bisa menemukan jalannya. Jadi hanya buku ini jadi hanya bisa dibaca bukunya, terus dia bisa mengantarkan kita karena ada energi besar di belakang bukunya. iya. So ya silakan di googling biar makin penasaran ya kan. Kalau atau bisa juga di komen lah ya kan, bisa jadi diskusi. Jadi clue-nya adalah dari India ya Mas Bro ya, Iya, dari India. dari India dan menerapkan pola makan apa tadi? Tidak makan daging, tidak makan hewan. Oh gitu, oke oke oke. Ada 20 itu yang Hmm. pasti sangat bermanfaat itu. Ya, moga-moga Oke. kalau berjodoh pasti yang nyari pasti ini, pasti dapat kalau berjodoh. Karena Ya, ya. eh, kita berdua tahu ya, dari perjalanan waktu itu kita melihat banyak monyet di luar sana itu kalau ngomongin Tuhan sebenarnya bukan untuk benar-benar nyari Tuhan. Mereka sekedar beradu argumentasi, mencari siapa yang paling benar, mencari siapa yang benar. Esensi mereka itu cuma apa, buat muasin ego aja gitu, ngasih tahu gue ini lebih tahu, gue lebih pintar, lo salah. Karena kan kita berdua ini kan mencari Tuhan bukan nyari siapa yang benar siapa yang salah, kita nyari kebenaran. Betul. Ya kan? Betul sekali. Wah, keren banget nih, kisahnya keren banget. Nah, sejak dikasih buku itu, Ya. pengalamannya ada uplifting, sedikit berbeda. Jadi tiap gue lagi meditasi itu gue bisa ngerasa kalau gue lebih besar daripada badan gue waktu itu. Kayak lagi duduk diam meditasi gitu, padahal itu gue belum punya guru ya, masih mengandalkan meditasi pernapasan dari bela diri Nusantara itu. Tapi ada sesuatu yang berbeda gitu, gue kayak ngerasa oh gue badan gue segede rumah ini ya kalau lagi meditasi. Oke, Iya. Pak. Oke, jadi perasaan membesar sebesar rumah itu ya. Iya, Oke, besar oke. rumah. Terus yang ini yang mungkin dibilang orang itu, ini pengalaman yang uniknya itu sama pas lagi tidur lagi, ini kejadiannya
mungkin sore atau malam ya, gue udah lupa, udah lama banget. Tapi pada saat gue tidur itu gue bingung, pas buka mata, lah kenapa muka gue nempel banget sama plafon ya, gue bilang, kenapa mentok di sini gitu, ada apa nih, gue bilang. Nah, pas gue pegang-pegang ke bawah ini, ke bawah punggung, lah kok nggak ada kasur, apa nih, gue bilang gitu kan. Aduh gawat, gue udah mati apa gimana. Terus yaudah gue diem, tutup mata, ngatur nafas. Pas beberapa detik tenang, tok tok tok, ada lagi gue di kasur. Tadi apa ya gitu, gue nggak tahu. Cuman kalau coba-coba tarik dari literatur apa yang pernah lo ceritain, apa itu yang namanya astral projection atau apa, atau cuman apa badan energi gua, badan Jadi gua. pengalaman ini ya apa astral ya, pengalaman astral, jadi keluar dari tubuh gitu Mas Bro ya. Jadi Iya, lagi tidur, habis itu kita merasakan bahwa kita itu terlepas dari tubuh, seperti itu ya Mas. iya. Oke, mantap. Itu pas lagi setelah meditasi atau lagi saat meditasi? Nah, seperti yang gue bilang di awal itu, gue tuh nggak terlalu sering-sering ngalamin yang sifatnya begini tuh. Jadi itu gue lupa apa habis meditasi. Tapi memang kalau boleh gue bilang, di usia-usia itu pada saat lagi masa pencarian itu, gue memang lumayan bisa dibilang tiap hari sih meditasi. Selalu meditasi tiap hari, iya. Cuman nggak ada guru waktu itu, belum ada guru. Mungkin akibat dari vibrasi meditasi ya, karena meditasi yang setiap hari itu akhirnya mempengaruhi vibrasi tubuh. Terlebih lagi setelah baca buku itu ya, mungkin Iya, itu apa ya, terkoneksi dengan frekuensi yang lebih tinggi sehingga frekuensinya berubah dan iya, pengalamannya juga ikut berubah. Ya mungkin seperti itu kali ya. iya, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau menurut gue pribadi, cinta ke Tuhan itu lebih candu daripada cinta ke manusia. Saat itu lebih, bisa dibilang lebih gila, karena apa, kita tuh kayak orang yang baperan lah istilahnya kalau bahasa zaman sekarang. Ya, Lagi diam, melihat angin, melihat pohon, daun jatuh, nangis. Kayak, aduh, apa ya, kayak orang sakit jiwa. Gitu kan. Terus karena kayak dorongan di dada itu kayak bikin sesek ya. tapi ya syukurlah kita bisa sudah sampai di jalan ini gitu kan, sampai di level ini, walaupun perjalanan belum berakhir Mas Bro ya, ini masih jauh, Iya. ini jauh banget ini. Aduh, mau diceritain sekarang apa episode selanjutnya nih bro? Iya, biar teman-teman yang nonton ini makin penasaran gitu kan, kayaknya kita akan sambung nanti. Iya. Biar napas dulu, yang penting nih yang nonton bisa nemuin tuh buku tuh yang tadi tuh ya kan, penasaran nih pasti gitu. Iya. Jadi ya kayak gitu deh. Jadi pengalaman mistik tanda kutipnya itu memang nggak seintens monyet dulu, karena memang tujuan awalnya nggak ke sana. Jadi kayak diarahkan gitu loh sama kejadian hidup, sampai akhirnya mau cari Tuhan nih, mau butuh jawaban yang lebih dari sekedar kayak, kan kita kalau di masyarakat monyet itu kan nggak boleh nanya gitu, nggak boleh, itu urusan Tuhan, Ya, itu betul. urusan gaib. Iya. Nah, gue nggak bisa terima gitu. Gue bukan tipe yang manggut-manggut aja gitu. Nggak, pasti ada sesuatu yang lebih di balik. Iya, apalagi monyet putih juga terlahir di lingkungan yang
akademisnya sangat bagus kan. Eh, Iya. jadi pasti menuntut adanya jawaban di balik sebuah fenomena seperti itu. Oke, oke. Oke, Oke. teman-teman pemirsa, teman-teman, ya gimana? Ya, oke. Berarti nanti kita lanjut di episode selanjutnya ya. Bisa dari monyet putih, bisa dari monyet bulu. Kita akan Ya. sharing lagi lah lebih banyak. Betul. Jadi pasti dong monyet putih dan gua sebagai monyet berbulu juga pasti akan sharing sesuatu yang jauh lebih indah, pengalaman-pengalaman yang menakjubkan, sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh rasa. Jadi dia terlihat tapi tidak oleh mata, dia terdengar tapi tidak oleh telinga. Itu, namun itu lebih menakjubkan, lebih indah dari apa yang bisa kita lihat, dengar ataupun rasa. Iya. Oke deh, mantap Oke. ceritanya, kisahnya. Oke, jadi saya bisa simpulkan nih, gue bisa simpulkan kalau cinta ke arah pencarian Tuhan itu lebih dahsyat, lebih memabukkan, dan bahkan lebih banyak pengalaman-pengalaman yang menakjubkan dibanding hanya sekedar cinta, ya apalagi cinta monyet ya. Kita kan monyet, Pas cinta banget ya monyet. cinta monyet. Oke teman-teman, kita akan bertemu lagi di episode berikutnya yang lebih hot, lebih mantap, lebih menakjubkan. Oke, Oke. selamat istirahat dan selamat bertemu lagi. Ya, dadah. Bye-bye. Selamat Bye-bye. beristirahat. Bye bye. Wak 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 wak.